Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih. Kita bertemu lagi dalam ibadah jarak jauh ini. Kita harus perlu bersabar. Saya percaya segala sesuatu ada dalam kendalinya Tuhan. Jadi waktu ini apapun yang terjadi, saya percaya benar, kita juga harus percaya benar bahwa ini ada dalam kendalinya Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita mau mengangkat satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Allah, Bapa kami yang ada dalam surga, Allah yang begitu luar biasa memelihara hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan beribadah, dan sebentar kami akan renungkan sabda Tuhan. Hadirlah Engkau ya Allah melalui firman-Mu. Lawati kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami dibaharui senantiasa dari sehari ke sehari. Roh Kudus, urapi kami sekalian tanpa terkecuali, dimanapun saat ini jemaat-Mu berada. Urapi Tuhan dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Juga hamba-Mu layakkan ya Allah, di dalam kuasa darah Kristus Engkau menguduskan hamba-Mu. Segala kesalahan, dosa, pelanggaran hamba-Mu Tuhan ampuni. Dan biarlah Tuhan, hikmat Tuhan memenuhi kehidupan hamba-Mu saat hamba berbagi akan kebenaran sabda Allah.
Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami, seluruh kehidupan kami. Hadirlah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Sidang jemaat Tuhan terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau bicara tentang bagaimana setelah peristiwa kebangkitan Kristus, apa yang terjadi? Alkitab mencatat bahwa Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama kali kepada Maria, waktu Maria datang ke kubur Yesus. Itu sebabnya kita mau belajar beberapa hal, dan saya kira khotbah hari ini sepertinya khotbah yang akan berseri, karena kita akan lanjutkan minggu depan sebagai kelanjutan firman Allah ini. Kita mau sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya baca firman Allah buat kita semua. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kalau penulis Kisah Para Rasul ini yaitu Lukas, dia berkata dalam ayat yang pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Lukas ingin menunjuk kepada tulisannya yang pertama, yaitu Injil Lukas, yang dia telah lebih dulu tulis. Di sana dia menulis tentang bagaimana Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus berkarya, Yesus teraniaya, Yesus mati, dan Yesus bangkit. Dan di sana pula Lukas menulis bagaimana setelah kebangkitan itu Yesus menampakkan diri, Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya dan para pengikut-pengikutnya masa itu. Walaupun tentu tidak seluruhnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tubuh yang dia kenakan itu berbeda dengan tubuh sewaktu dia lahir ke dunia sampai dia mati dikuburkan. Tubuh yang dia kenakan saat dia menampakkan diri, dia menggunakan tubuh kebangkitan. Namun sekalipun dia menampakkan diri dalam tubuh kebangkitannya, dia tetap mampu menyatakan mujizat-mujizat Tuhan. Kalau
Kalau kita melihat bagaimana cerita-cerita, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul dengan rasa takut mereka. Mereka mengunci semua jendela, pintu dan semuanya. Tapi Yesus bisa masuk ke tengah-tengah mereka, hadir bersama-sama mereka. Bahkan mereka sampai tercengang-cengang. Mereka bahkan tidak menyangka bahwa itu adalah Yesus yang telah mati. Sidang jemaat Tuhan terkasih, apapun tubuh yang dikenakan Yesus, itu bukan jadi masalah untuk dia mampu menyatakan kuasanya. Untuk dia mampu menyatakan segala kedahsyatan dan keajaibannya. Itu sebabnya kita mau lihat mujizat-mujizat yang dia nyatakan. Penampakan-penampakan dirinya kepada murid-muridnya. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan begini. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penampakan diri Yesus dengan segala manifestasinya, dengan segala keajaiban dan kuasanya, Yesus ingin membuktikan bagi murid-muridnya, bagi setiap orang, bahwa dia hidup. Itu sebabnya kita mau belajar pada hari ini dari hidupnya Yesus, dari bangkitnya Yesus, dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, kita pelajari. Yang pertama, kalau ayat yang ketiga tadi kita baca, dikatakan di sana bahwa ia membuktikan bahwa ia hidup. Pelajaran yang pertama bagi kita sekalian, bahwa orang Kristen punya Allah yang hidup. Allah mana selain Kristus Yesus Tuhan yang pernah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup dengan bukti secara jasmania? Tidak ada. Satu-satunya Allah yang pernah mati tapi dia bangkit dan hidup kembali hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak ada Allah lain. Itu sebabnya, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seharusnya kita orang-orang Kristen tidak pernah lagi meragukan siapa Allah kita sebenarnya. Apakah Allah kita enggak kelihatan? Benar enggak kelihatan, tapi dia pernah terlihat. Kita mungkin yang enggak pernah melihat, tapi angkatan masa itu mereka pernah melihat secara jasmani. Itu sebabnya Paulus pernah berkirim surat kepada jemaat Tuhan di Kolose, bahwa di dalam Yesus Kristus, di sanalah terdapat kepenuhan kealahan. Gak ada lagi, tidak ada sosok di muka bumi ini yang mencatat bahwa mereka di dalam hidup mereka
terdapat kepenuhan kealahan. Enggak ada. Hanya ada dalam diri Yesus. Itu sebabnya dia membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati seperti Allah orang lain yang mereka sembah. Allah kita Allah yang hidup, artinya Allah kita adalah Allah yang dinamis. Allah yang bergerak maju. Kapan Allah kita? Kapan Yesus pernah mundur? Gak pernah. Yesus selalu maju-maju dan maju. Dan itu yang dia ajarkan kepada kita. Oleh sebab itu, karena kita punya Allah yang hidup, maka hidup kita haruslah hidup. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya mati. Ya. Banyak kita yang hidup, tapi sebenarnya kita mati. Kita nggak punya lagi gairah, kita nggak punya lagi semangat, kita nggak punya lagi optimisme, kita nggak punya lagi passion, kita nggak punya lagi purpose, tujuan hidup. Cuman yang kelihatan kita hidup bergerak, makan, jalan, main ke mall. Gak pernah ada tujuan hidup. Gak pernah ada karya. Itu sebabnya kita mau belajar hari ini. Kita punya Allah yang hidup. Itu artinya kita pun yang hidup. Kita harus benar-benar hidup. Orang yang benar-benar hidup adalah orang yang punya tujuan hidup. Orang yang punya makna hidup. Orang yang punya karya dalam hidupnya. Kalau istilah orang Sunda itu hardolin. Nah, dahar merol ulin. Itu. Tahu artinya? Tuh kalau Ibu Silitonga dengar ini ketawa paling. Ya, karena dia orang Sunda toh, jadi tahu. Ya, hardolin. Dahar modal ulin. Artinya gini, makan, ke WC, main-main. Nah itu. Banyak orang Kristen hidupnya cuma gitu-gitu doang. Gak punya arti apa-apa. Mendingan kau mati saja. Ya kan? Gak ada guna bikin susah orang lain. Itu sebabnya mari sama-sama kita renungkan hidup kita baik-baik. Apakah kita sudah punya Allah yang hidup, lalu hidup kita adalah benar-benar hidup? Ini yang perlu jadi perenungan buat kita. Ini yang pertama. Jadi saya berharap jemaat-jemaat Tuhan terkasih punya karya. Dan saya bersyukur. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hanya dalam waktu tidak sampai 24 jam, jemaat-jemaat GKI Cibubur mampu memberikan persembahan dan mereka tergerak dengan gerak cepat untuk membantu warga-warga yang di sekitar gereja. Rencananya juga akan kita bagi dengan Cilengsi kepada warga-warga yang terdampak akibat wabah virus corona ini. Begitu luar biasa. Kita akan menyiapkan 100 paket. Dan bahkan kita akan menambahkan materi yang ada. Luar biasa Bapak Ibu. Inilah saya bangganya jadi gembala GKI Cibubur. Salut. Motornya adalah Juicy. Thank you buat Vero yang langsung gerak cepat malam itu. Ya. Terima kasih buat semua jemaat yang terbeban. Tuhan memberkati Anda semua. Saya percaya Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar atas hidupmu. Amin. Inilah dia orang Kristen yang hidup dan yang benar-benar hidup. Ya kan? Yang kedua,
yang kita mau pelajari. Bahwa Tuhan Yesus Kristus ingin membuktikan kepada kita, kepada seluruh umat manusia, bahwa kuasanya tidak terbatas. Begitu luar biasanya, dahsyatnya, ajaibnya kuasa itu. Dan tidak akan bisa ada yang menyamai kuasa itu. Gak ada. Siapapun makhluk hidup di dunia ini, di alam semesta ini, yang mampu menyamai kuasa Kristus, kuasa Allah kita yang hidup itu, gak ada. Oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir tentang hidup kita. Karena Allah kita punya kuasa yang begitu dahsyat. Dan kuasa itu telah diberikannya memenuhi hidup kita. Amin. Kuasa Tuhan itu telah diberikannya untuk memenuhi hidup kita. Konyol, bodoh, kalau ada orang yang masih takut tentang kehidupannya. Kenapa? Karena dia gak menyadari bahwa kuasa Tuhan, kuasa Yesus yang begitu luar biasa dahsyat ada dalam hidupnya. Itulah sebabnya di bagian yang pertama, pembelajaran yang kita perlu renungkan dengan baik. Kalau kita hidup, jadilah orang-orang Kristen yang benar-benar hidup. Orang-orang Kristen yang benar-benar hidup adalah orang-orang Kristen yang punya tujuan hidup, yang punya karya dalam kehidupannya. Dia jadi berkat bagi banyak orang. Inilah orang-orang Kristen yang benar-benar hidup. Itu sebabnya Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan terkasih, bagian yang kedua memberikan kepada kita suatu pengajaran, pemahaman bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu sudah memenuhi hidup kita. Ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima Roh Kudus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu jelas. Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan kuasa itu sudah memenuhi kita. Jangan pernah ragu. Jangan pernah bertanya lagi. Kuasa Tuhan ada gak buat gue? Ada gak dalam hidup gue? Kok seolah-olah doa gue mentok terus ya? Doa gue gak pernah dijawab. Bukan berarti kuasa Allah tidak ada dalam hidupmu. Karena keraguan-raguanmu itulah yang menjadikan kuasa Allah yang dahsyat itu tidak nyata dalam hidupmu. Itu sebabnya jangan pernah engkau ragu. Jangan engkau pernah bimbang. Kehidupan kita adalah kehidupan yang dinamis, full of power. Power of God. Gak main-main. Allah mampu melakukan segalanya tanpa ada kuasa yang dapat menghalangi. Makanya dikatakan di sana dalam ayatnya yang ketiga, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda. Bayangkan, dengan tubuh kebangkitannya, Dia menyatakan kuasanya dengan tanda-tanda mujizat. Silakan Bapak Ibu baca sendiri bagaimana murid-muridnya ditanya, masih adakah ikan daripada
Akhirnya murid-muridnya bingung mau jawab apa. Ya. Mereka nggak ngerti. Kadangkala orang Kristen hari-hari ini, Yesus sudah menyatakan kuasanya, tapi nggak ngerti gitu. Kenapa? Karena kita selalu ditutupi dengan keakuan kita, keegoan kita, ditutupi oleh kemanusiaan kita yang merasa kita lebih, kita punya, kita ada. Woi, jangan sombong. Semuanya itu Tuhan yang beri atas hidup kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari sama-sama hari ini kita belajar dua hal. Kita mau merenungkan tentang bagaimana kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kita. Apa karya Yesus setelah dia bangkit? Apa makna dari penampakan diri Yesus kepada murid-muridnya? Oleh sebab itu, kita perlu merenungkan jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana tentang hidup kita? Saya sebagai gembala berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan yang terkasih memiliki hidup yang benar-benar hidup. Hidupmu punya tujuan. Hidupmu punya karya. Bagi hidupmu, bagi hidup orang lain. Hidupmu berdampak positif. Dan kedua, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan adalah kuasa yang dahsyat yang telah memenuhi hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang. Sebelum kita masuk dalam doa, saya rindu mengajak sidang jemaat Tuhan terkasih mengangkat satu pujian, Dia terlebih besar. Dia terlebih besar, sebelum kita menaikkan segala doa-doa syafaat kita. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Dengan lebih sungguh-sungguh kita angkat pujian ini. Haleluya. Dia terlebih besar, Dia terlebih
besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kita akan bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang telah menyatakan dirimu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa yang dahsyat dan ajaib. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami bersyukur, berterima kasih atas kehadiran firman-Mu bagi hidup kami, mengajarkan kami, membentuk kami, memberikan kami pemahaman ya Bapa, tentang bagaimana kami harus hidup. Kami harus punya tujuan hidup. Kami harus berkarya dalam hidup kami. Itu sebabnya ya Bapa, mampukan kami dengan kuasa-Mu yang dahsyat itu. Kuatkan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ke depan dari hidup kami adalah hari-hari yang penuh dengan karya-karya hidup kami yang berdampak positif bagi banyak orang. Karena kami tahu bahwa kami punya Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa yang dahsyat, yang telah memenuhi kami dengan kuasa itu. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Allah kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan terkasih. Oh Yesusku yang hidup, nyatakan berkat-Mu bagi mereka sekalian. Pelihara kehidupan mereka Tuhan satu persatu. Hadirlah Engkau Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Terlebih Bapa, bagi jemaat-jemaat-Mu yang terdampak akibat wabah ini. Oh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah melepaskan bangsa kami, Allah melepaskan seluruh jemaat-jemaat-Mu di GKI Cibubur dari wabah corona. Tuhan melindungi, Tuhan menjagai, Tuhan menaungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Bapa, berikan kami kemampuan untuk kami sabar. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk tetap memandang kepada Kristus dengan segala kuasa-Mu. Haleluya. Bapa, kami berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah. Terima kasih kalau Ibu Sri Tonga sudah kembali dari rumah sakit. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu jamah dia, jamah dengan bilur-bilur-Mu sehingga dia boleh sembuh. Kami berdoa buat nenek Tuhan. Oh hamba-Mu ini Bapa, saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Tuhan tolong, hamba-Mu terbatas untuk mengunjungi. Namun kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas untuk mengunjungi dia. Hadir Engkau menjamah sendi-sendi tulang di pinggangnya yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan-Mu ya Allah kami, sehingga nenek boleh sembuh secara total. Nenek boleh kembali ke rumah dengan secepatnya. Bukan kehendak kami, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Kami serahkan juga Van Royen, Ibu Debbie, Bapak Hendra, Ibu Mika, Bapak Pangaribuan, Bapak Rumah Horbo, Ibu Situmora. Siapapun lagi Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang mungkin tidak kami sebutkan, kami berdoa jamahan Tuhan ada bagi mereka.
menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para majelis, para penasehat, para bendahara, guru-guru sekolah minggu, penata layan, pengurus komisi. Tuhan, satukan visi misi kami. Di dalam kuasa-Mu, kami senantiasa diurapi oleh kuasa Roh Kudus, untuk kami boleh terus dengan semangat, dengan sukacita melayani di gereja-Mu, di GKI Cibubur ini. Sehingga kami boleh Tuhan Engkau pakai menjadi alat bagi pengembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kerinduan kami ya Tuhan, 150 jemaat dewasa dan 100 jiwa anak-anak sekolah minggu. Oh Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menggerakkan setiap hati yang sudah lama undur. Tuhan, jamah lawati hati mereka masing-masing. Ingatkan Tuhan, sehingga mereka kembali kepada Allah yang hidup. Kami berdoa juga Tuhan, buat setiap persembahan-persembahan dari umat-umat-Mu. Balaskan lipat kali ganda dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, karir mereka. Oh Tuhan, Engkau lihat pengorbanan mereka. Begitu terbebannya mereka Tuhan, begitu mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh sebab itu, balaskan Tuhan apa yang mereka sudah lakukan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tak lupa juga berdoa Bapa, biarlah kami yang akan menyerahkannya, Engkau juga lindungi, jagai kami, peliharakan kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami bahwa kami akan tetap terpelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak lupa juga berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati akan seluruh rencana-rencana gereja. Biaya operasional gereja, Tuhan yang cukupkan. Kami berdoa Tuhan, buat wabah COVID-19 ini, kiranya Engkau yang mengendalikannya Tuhan bagi bangsa kami. Oh Bapa, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Mungkin karena dosa-dosa bangsa kami, ampuni Bapa bangsa kami. Mungkin karena dosa-dosa pemimpin-pemimpin kami, ampuni Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Mungkin karena kami ya Bapa, dosa-dosa kami terlalu banyak, ampuni kami Tuhan. Sehingga wabah ini boleh berlalu sedemikian rupa dengan segera. Doa kami bagi para dokter, para medis, obat-obatan, semua kendaraan yang digunakan. Tuhan juga memakai orang-orang yang terlibat di dalam itu semua. Bapa, lindungi mereka dengan kuasa-Mu. Panjangkan umur mereka, berikan kesehatan bagi mereka untuk mereka tidak terpapar oleh wabah ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah lebih banyak lagi yang sembuh. Yang terpapar boleh semakin sedikit. Tuhan, jamah bagi setiap hati bangsa kami sehingga mereka memiliki kesadaran untuk bersatu padu mendukung dalam penanganan wabah ini Tuhan. Oleh sebab itu juga Bapa, doa kami menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh kabinet Indonesia Maju, dan seluruh yang terlibat dalam aparatur negara. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka. Biarlah mereka boleh mengabdikan diri mereka demi kesejahteraan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini semua boleh jadi menurut kehendak. Kami percaya di balik ini semua ada rancangan dan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan
bagi bangsa kami. Biarlah ini semua juga boleh terlepas dari seluruh dunia yang mengalami ini. Jamah Tuhan. Biarlah dunia ini boleh bersih Tuhan dari wabah ini. Kami tetap percaya kuasa-Mu saja yang mampu Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah ibadah kita. Kita telah menyerahkannya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhirinya. Kembalilah Engkau dalam segala aktivitas hidupmu. Jadilah berkat bagi banyak orang. Menangkanlah jiwa bagi kerajaan Allah. Lakukanlah segala firman Allah yang telah kita terima pada hari ini. Serta bawalah atasmu segala berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah, dan nikmatilah segala berkat Tuhan. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus Tuhan datang menjemput kita sebagai mempelainya yang kudus. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.